Pada bab 6H kali ini kita membahas algoritma LinkedIn. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang mencari kerja lalu membangun networking ya ataupun mencoba untuk stand out di platform ini, mungkin bisa menyimak ya karena ini hal yang cukup penting ya. Karena mungkin kalau handle LinkedIn kayak juga jarang ya. Rata-rata mungkin teman-teman ingin mengetahui algoritma LinkedIn ini lebih ke secara pribadi ya. Kalau kita lihat ya algoritma LinkedIn ini seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat di secara grafik ya timeline ini ya, pertama ada orang yang membuat konten gitu ya, kemudian akan seperti difilter gitu ya, ini gimana reactionnya, oh ternyata positif ya, ataupun mungkin masuk ke mixed reactionnya adalah gabungan antara positif dan juga negatif. Tapi kalau misalkan sudah negatif ya, tentu itu akan masuk namanya kicks in at point. Jadi kayak wah ini kontennya toxic gitu ya, dah di kick lah bahasanya. Nah kemudian kalau teman-teman lihat di slide berikutnya ya, ini soal AI classification pipeline ya. Ini seperti orang ya, kurang lebih perjalanan orang ya mengkonsumsi konten di LinkedIn. Pertama scrolling ya, scrolling. Kemudian ketika orang nge-scrolling ya, itu akan seperti wah konten apa nih gitu kan, kayak ke hook gitu kan. Itu akan ada klasifikasinya ya. Apakah konten itu dianggap sebagai sesuatu konten yang relevan gitu ya ataupun tidak. Ketika itu relevan gitu ya, maka itu akan terus continue displaying. Apa itu continue displaying? Akan terus dimunculkan ya, mungkin di beranda atau mungkin di feed atau timelinenya orang gitu ya. Kemudian akan dimonitor juga engagement signalnya. Apa itu engagement signal? Kalau banyak engagement, oh iya nih, wah misalkan contoh nih ada orang sharing nih tips mencari kerja misalkan, lalu banyak tuh ya, wah bla bla bla, atau mungkin jangan yang terlalu normatif ya, mungkin ada orang nge-share ini pengalaman dia menginterview orang dan itu pengalamannya cukup wah gitu kan, mengagetkan sebagainya. Akhirnya apa? Mengundang orang engagement, oh ternyata gini ya bla bla bla, oh sampai bahkan dari repost gitu ya. Terus reaction yang mix tadi ya, mungkin ada positif, ada yang negatif, ada yang mungkin sedih atau kaget ya, apa insightful mungkin. Intinya ada engagement monitoring. Nah, kemudian ada namanya virality moderation ya. Jadi ketika ada konten yang viral itu ternyata LinkedIn mengecek gitu ya. Oh, ketika dicek gitu, is the content good gitu ya. Apakah kontennya bagus dari human review ya, secara direview oleh manusia. Ketika itu bagus, maka itu akan terus dibiarkan ya. Balik lagi ke continue displaying. Udah biarin aja sampai viral terus gitu kan. Kemudian kalau misalkan enggak gimana? Maka kontennya akan difilter ya, bahkan mungkin mulai diperlambat atau bahkan di stop ya. Mungkin kalau parahnya mungkin bakal di take down gitu mungkin kontennya. Tapi biasanya lebih kepada di slow down ya, sejauh ini yang saya lihat ya. Di slow down ataupun bahkan mungkin lebih ke di stop aja. Jadi enggak disebar lebih luas lagi ya. Kalaupun pertama paling ya 5 atau 3 atau sekian views aja ya, atau impression ya kalau di LinkedIn. Tapi bukan bertambah mungkin ribuan gitu atau ratusan ya, enggak ya. Karena dalam hal ini tadi sudah difilter kontennya atau sudah masuk filter konten yang artinya ya semacam ya tempat pembuangan lah, karena sudah dirasa cukup gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu ada namanya classifier scoring ya. Termasuk juga kalau kita lihat memang ada soal spam ya, atau juga policy violation detected ya. Apakah ini bagus ya, bagus secara audiensnya ataupun bagus secara policy platformnya. Jadi memang jarang ya yang membahas soal LinkedIn, karena LinkedIn itu secara keperluannya bisa lebih ke personal ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman paham ya bagaimana cara main LinkedIn ya, itu bisa akan lebih mudah gitu. Jadi kurang lebih itu adalah algoritma sosial media dari beberapa atau bahkan hampir semua platform ya, mulai dari kita membahas TikTok, Instagram gitu ya, kemudian ada Threads ya, Twitter, bahkan sampai juga dengan LinkedIn. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Jadi harapannya dengan kita belajar ini kita bisa membuat konten ya lebih relevan dan tentunya performanya lebih efektif.